Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munif Eskom Mkom, dosen tetap program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Teknik Informatika semester 4 dengan kode mata kuliah IF MBP 17 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem merupakan mata kuliah inti yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menganalisis kebutuhan sistem serta merancang solusi sistem informasi secara sistematis dan terstruktur. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar sistem, kemudian metodologi pengembangan sistem seperti sistem development life cycle, analisis kebutuhan sistem, pemodelan proses menggunakan data flow diagram, kemudian pemodelan basis data menggunakan AR diagram atau bisa juga menggunakan konseptual data model dan physical data model, serta pemodelan berbasis objek menggunakan Unified Modeling Language, hingga perancangan sistem berbasis kebutuhan pengguna. Mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan, diantaranya adalah CPL 04, CPL 05, CPL 09, dan CPL 10. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem ini meliputi 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar analisis dan perancangan sistem. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang pemodelan sistem menggunakan DFD, AR diagram, kemudian Unified Modeling Language atau UML. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang UI UX sistem. Dan yang kelima, merupakan capaian mata kuliah pembelajaran yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengevaluasi dan mendokumentasikan hasil analisis dan perancangan sistem. Dalam proses pembelajaran diterapkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Proses delivery, saya menyampaikan materi perkuliahan secara langsung di kelas saat pertemuan tatap muka, serta melalui pembelajaran lainnya seperti modul, video pembelajaran, yang dapat diakses mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS Universitas Islam Lamongan. Sementara pada proses interaction, untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, saya menerapkan beberapa strategi interaksi, antara lain diskusi kelas berbasis studi kasus, asistensi dan konsultasi, presentasi kelompok, tanya jawab interaktif selama pembelajaran, serta praktek langsung menggunakan tools pemodelan sistem seperti Power Designer, kemudian DBMS, dan lain sebagainya. Sementara pada proses asesmen, saya melakukan evaluasi pemahaman mahasiswa melalui 2 metode penilaian, yaitu formatif dan sumatif. Pada pertemuan pertama, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang memuat informasi mengenai jenis-jenis penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester, termasuk bobot penilaian, mekanisme pelaksanaan perkuliahan, serta rubrik penilaian yang akan digunakan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memahami secara transparan bagaimana proses evaluasi akan dilakukan dan aspek apa saja yang akan menjadi fokus penilaian. Penilaian formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan mahasiswa dan memberikan umpan balik secara berkala. Komponen penilaian formatif meliputi kuis, kemudian presentasi hasil analisis perancangan sistem yang dilakukan oleh mahasiswa. Sementara itu, untuk penilaian sumatif dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara keseluruhan. Komponen penilaian sumatif meliputi ujian tengah semester atau UTS, kemudian ujian akhir semester, dan yang terakhir adalah proyek perancangan sistem. Penilaian proyek menjadi bagian yang sangat penting karena mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan konsep analisis dan perancangan sistem secara nyata. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini meliputi buku teks atau textbook yang ditulis oleh para pakar di bidang analisis dan perancangan sistem,
referensi pendukung berupa buku ajar, jurnal ilmiah agar mahasiswa dapat memperoleh wawasan terkini dan aplikatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah video proses pembelajaran dalam mata kuliah analisis dan perancangan sistem pada materi pertemuan minggu ke-7 mengenai pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML, khususnya activity diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, agar perkuliahan hari ini lancar, menjadi ilmu yang bermanfaat, kita berdoa sejenak menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum kita masuk ke materi hari ini tentang activity diagram, kita review dulu. 1 minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa? UML, khususnya use case. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang use case diagram. Jadi hari ini lanjutan dari use case itu kita akan membahas tentang activity diagram. Kalau use case minggu lalu use case itu membahas tentang interaksi apa yang terjadi antara aktor dengan sistem. Hari ini apa yang akan dibahas di activity diagram ini adalah aktivitasnya apa. Jadi aktor ini melakukan aktivitas apa. Nah, karena aktor ini orang yang berinteraksi dengan sistem, maka aktivitas yang terjadi di sini adalah antara aktor dengan sistem. Jadi interaksinya apa kemarin dibahas di use case, kemudian aktivitasnya ada apa saja yang kemarin. Jadi bedanya dengan use case yang minggu lalu, ya. Jadi bedanya dengan use case yang minggu lalu, kalau use case itu interaksi yang terjadi, kalau activity adalah aktivitas apa yang ada di dalam sistem itu. Jadi aktivitasnya, bukan interaksinya loh ya. Kalau interaksi kemarin di use case. Nah, saya harap yang use case kemarin di project kalian masing-masing itu sudah jadi kita masuk ke activity diagram. Jadi activity diagram itu ya, pengertiannya di sini pengertian, deskripsi mengenai activity diagram, kemudian komponennya apa saja, sama seperti use case, dia juga memiliki komponen. Kalau use case kemarin aktor, kemudian use case itu sendiri, kemudian asosiasi, dependensi, dan generalisasi. Kemarin kan asosiasi, kemudian dependensi, ada extend, ada include, ada extend, ada include, kemudian baru generalika yang dilakukan dalam pembuatan activity diagram. Pengertiannya dulu. Pengertian activity diagram di sini, diagram aktivitas atau activity diagram ini menggambarkan workflow, aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas itu menggambarkan aktivitas sistem. Ya. Jadi menggambarkan aktivitas sistem. Nah, untuk membuat activity diagram ini lebih mudah, kita melihat dari tabel deskripsi use case yang sudah kita buat minggu lalu itu. Kemarin setelah kita membuat use case itu, apa yang harus dilakukan? Kita membuat tabel deskripsi. Kalau use case-nya ada 5, berarti tabel deskripsinya juga ada 5. Nah, untuk membuat activity diagram, agar lebih mudah membuat activity diagram, kalian harus melihat di tabel deskripsi itu. Makanya ketika nanti laporan dipakai untuk laporan PKL, laporan skripsi, atau laporan pengembangan perangkat lunak, kita harus pilih salah satu. Boleh pilih salah satu, atau boleh dua-duanya. Boleh pakai tabel deskripsi, boleh juga pakai langsung activity diagramnya. Nah, kenapa kemarin harus buat tabel deskripsi use case itu? Untuk mempermudah kita dalam membuat activity diagram.
Kalau kita sudah membuat deskripsinya, tabel deskripsinya, pasti di activity diagram ini nanti lebih mudah karena tinggal melihat alur kerjanya atau workflow-nya. Ya, jadi gambarannya di sini gambaran aktivitas sistem apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Ini aktor melakukan apa, kemudian sistem melakukan aktivitas apa. Jadi fokusnya pada aktivitas. Yang kedua adalah komponen. Komponen pembentuk dari activity diagram itu apa saja? Yang pertama di sini ada yang namanya action atau activity itu sendiri. Bentuknya mirip use case, ya kan? Tapi beda. Yos, sama-sama. Kalau use case itu kan elip banget kan, oval banget, bisa juga bulat. Tapi kalau ini gambarnya nanti seperti ini. Isinya apa? Isinya adalah aktivitas. Jadi di activity itu di dalam ini itu berisi aktivitas. Saya contohkan tadi, kalau misalnya prosesnya adalah login, maka aktivitas di login itu apa saja? Oh, masukkan username. Berarti di situ isinya ada activity itu. User memasukkan username atau aktor memasukkan username atau langsung pada, jangan general aktor, langsung aktornya siapa? Misalnya petugas perpus misalnya, atau staf atau dosen misalnya, aktornya siapa, langsung ditujukan ke aktornya siapa saja langsung. Kalau misalnya dosen menginputkan username seperti itu. Jadi ini adalah aktivitas yang pertama ini. Keterangannya di sini menggambarkan satu langkah dalam alur sistem. Kemudian yang kedua di sini ada start node atau initial node. Nah, sama seperti flowchart. Kalau kalian buat flowchart kan harus tahu notasinya kan? Nah, sama, ini juga sama. Kita lihat deskripsinya. Akhir dari banyak aliran dalam diagram aktivitas. Kalau alirannya banyak, ya, maka kita gunakan yang final node ini. Tapi kalau alirannya itu tunggal, ya, alirannya itu tunggal, maka kita pakai yang ini. Ini menunjukkan akhir dari aliran tunggal dalam diagram aktivitas. Jadi kalau kita mengakhiri aliran yang alirannya itu tunggal, kita pakai yang ini. Kalau yang alirannya banyak, kita pakai yang atas ini dan yang bawah. Tapi kalau kalian pakai draw io, ya final node ya sama, koyok ini hanya satu dia. Meskipun aliran banyak, meskipun aliran tunggal, dia hanya satu. Jadi saran saya gunakan yang power designer. Nah, selanjutnya ini adalah control flow. Control flow ini digunakan untuk menunjukkan aliran kendali dari satu aksi ke aksi yang lain berikutnya. Mungkin aksi ini, misalnya aksi satu ini masih berlanjut ke aksi selanjutnya. Itu kita pakai yang namanya control flow ini. Oh, berarti ini control flow-nya ini dia masih berlanjut. Ya. Kalau masih berlanjut, berarti kita pakai yang ini. Ini di control flow. Selanjutnya, setelah control flow, di sini ada yang namanya decision. Sama seperti di flowchart. Ya kan? Di flowchart kan sama, juga ada decision. Decision ini menunjukkan kalau ada percabangan. Jika iya kemana, jika tidak kemana. Jadi di situ ada yang namanya percabangan. Kalau bahasa pemrogramannya if else. Ada if, ada else. Berarti di situ ada yang namanya percabangan. Kalau perulangan for. Apalagi
while, apalagi for each sama, for each row. Kalau for each row apa? Perulangan yang digunakan di tabel. For each row. Kalau perulangan bentuknya tabel. Kalau perulangan hanya angka, kita cukup pakai for atau while atau do while. Itu perulangan. Tapi kalau percabangan, kita bisa pakai if else. Yang paling sering digunakan di pemrograman. Tapi ada lagi percabangan yang lain, switch. Ya, switch itu bisa disebut sebagai percabangan. Di sini ada kondisi, ya, digunakan untuk merepresentasikan keputusan dalam alur kendali. Ini juga bisa digunakan untuk menggabungkan. Ini contohnya, ini contohnya. Ya. Jadi, ya, ini contohnya. Contohnya ini ketika mencari buku. Mencari buku, kondisinya ini. Kalau tidak ada, pulang. Kalau ada berarti pinjam. Iya. Ini proses mencari buku. Di sini ada percabangan. Ono gak? Jika ada, lapo. Jika tidak ada, kemana? Ini contoh percabangan. Kalau login misalnya, login itu kan pasti ada percabangannya kan? Login jika benar, jika password benar, dan jika username dan password ada di dalam database, maka lapo. Jika tidak ada, maka lapo. Atau jika salah, maka menampilkan pesan username salah. Jika benar, maka dia akan mengarahkan ke dashboard penggunaan gitu. Itu untuk login. Gambar di samping dibaca pada sebuah kegiatan mencari buku, ada proses penentuan keputusan di situ. Apabila buku tidak ketemu, pulang. Kalau ketemu, maka dia akan pinjam. Jadi di situ ada keputusan. Ya, di sini di percabangan ini ada yang namanya keputusan. Keputusannya bisa iya, bisa tidak. Selanjutnya di sini ada yang namanya node fork dan join. Sebenarnya ini cuma satu, tapi sebutannya kalau fork digunakan untuk memecah aliran, kalau join digunakan untuk menyatukan aliran. Makanya yang atas ini fork, yang bawah ini join. Notasinya yang mana, Pak? Yang merah itu. Ya, yang merah ini. Oh. Ini kan sama kan? Tapi sebutannya, kalau misalnya yang atas ini, prosesnya apa itu? Membuka daftar peminjaman mahasiswa, kemudian dipecah. Lah, Pak, bedanya apa? Fork join ini dengan decision. Kan itu juga ada dua. Nah, bedanya kalau decision tadi itu berbasis keputusan, kalau yang ini itu aktivitas paralel. Aktivitas yang bisa berjalan bersamaan. Kalau aktivitasnya bisa berjalan bersamaan, maka kita pecah dengan yang namanya fork. Dan kita satukan di akhir nanti dengan join. Tuhan. Jangan sampai ada use case yang mengada-ngada dan diada-adakan. Ya. Analisisnya dari mana ya? Analisis kebutuhan kemarin. Makanya stepnya yang pertama yang dilakukan adalah analisis kebutuhan sistem.
gak ujuk-ujuk langsung the use case. Jadi kita pasti menganalisis kebutuhan fungsionalnya dulu. Fitur apa aja di sistem ini, fiturnya ada apa saja. Oh, fiturnya ada 10 misalnya. Berarti use case itu minimal paling tidak juga ada 10. Nah, kalau use case ada 10, aktivitasnya juga ada 10. Ya, aktivitasnya juga ada 10. Ya, jadi kalau tingkat keamanan mestinya sudah sampai sedetail itu. Ya, mestinya sudah sampai sedetail itu. Aktor memasukkan data anggota yang mendaftar pada form pendaftaran. Berarti bisa dibayangkan ini proses pendaftaran anggota ini tidak dilakukan sendiri oleh calon anggota. Berarti ini calon anggotanya ditanya. Yang input kan siapa? Petugas perpus. Ini dilihat di sini. Petugas perpus. Sekarang aktivitasnya. Ini deskripsinya ya. Sekarang aktivitasnya. Yang pertama ini initial node atau start node. Yang pertama. Kemudian yang kedua, aktivitasnya apa? Sesuai ini kan? Oh, mengisi data anggota. Kemudian klik tombol simpan. Setelah itu melakukan cek. Di sini ada pengecekan data. Pengecekan datanya karena ada dua aktivitas paralel di sini, data tidak lengkap. Yang pertama ini data tidak lengkap, yang ini data lengkap. Setelah itu diakhiri dengan join. Yang ini fork untuk memecah aliran, ya, memecah aktivitas. Kemudian diakhiri dengan join. Ini untuk membuat activity diagram. Wis, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ini Pak, di bagian akhirnya itu kan ada simbol tadi dua. Yang pertama kan kayak gini, yang kedua ada X gitu. Nah itu kalau misal cuma satu jalur nggak dibagi dua, itu apakah pakai yang bawah atau yang atas? Yang ini? Iya. Nah, kita lihat deskripsinya di sini. Menunjukkan akhir dari aliran dalam diagram aktivitas ini. Aliran tunggal, ya. Berarti kalau pakai join nggak boleh pakai yang bawah berarti Mas? Yang final lagi, bukan yang join. bisa. Kalau Ya. join selesai join berarti pakai yang lingkaran lagi, bukan yang X. Betul. Karena banyak aliran. Kalau alirannya tunggal, berarti aliran tunggal itu seperti ini. Misalnya di sini tidak ada kondisi. Ya, di sini tidak ada kondisi. Cuma ini saja, thread, terus aktivitas ini aktivitas semua. Nah, itu kita pakai yang namanya yang X tadi. Jadi kesimpulannya apa? Tergantung tools yang kita gunakan. Sebenarnya sama. Ini digunakan untuk mengakhiri. Tapi Pak izin bertanya, Yes. misal ya habis join terus kemudian bawahnya ada activity lagi, ada interaksi lagi, tapi dari dua macam itu tadi ya satu interaksi tadi. Jadi nanti sebelum selesai itu ada satu interaksi yang jadi hanya satu saja. Ya. Cabang. Ya. Nanti tetap di final atau ada activity. Ada activity boleh. Jadi misalnya ya, yang dimaksud Mas ini gini. Setelah join itu, Ya ada interaksi lagi. ya, setelah join itu, ini kan join ya, berarti ada dua aliran seperti ini. Ini kan? Ya. Nah, setelah ini ada aktivitas. Aku ada pertanyaan lain ya. Ya, Misal kalau yang kita ada ini yang bagian tabel deskripsinya,
tapi activity diagram ya udah gimana? Kan isinya sama gitu Pak. Iya. Antara tabel deskripsi sama activity diagram. Oh, dibalik. Nah, jadi Pak, saya enggak. Saya enggak perlu ini Pak, buat yang activity diagram Pak. Saya mau buat tabel sheet. Di teorinya tidak ada. Di teori UML itu tidak ada tabel deskripsi. Mau asistensi, silakan bisa WA dulu, atau kalau sudah teman-temannya sudah di sana, langsung ke sana saja antri. Itu ya. Wes, cukup, tidak ada pertanyaan? Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pemaparan proses pembelajaran pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Video ini digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 pada aspek pengajaran. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.